Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Minggu 22 Oktober 2023. Bersama saya Rani Zue hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti menemani Anda dalam Mutiara Pagi di hari ini yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 97,5 MHz atau di aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Untuk tema kita di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan tugas kerasulan Muhammad SAW selama di Mekah. Untuk itu sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa terlebih dahulu pendengar. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz Firdaus di Iya, pagi hari ini. alhamdulillah. Pada Alhamdulillah. Ahad yang mudah-mudahan ya berkah ya. Amin. Iya, baik. Di pagi hari ini tema kita sesuai yang Rani sampaikan tadi ya Ustadz ya. Iya. Tugas kerasulan Muhammad SAW selama di Mekah. Wah, iya. Oke. Nah, ini untuk Anda pendengar yang ingin nantinya bergabung, berdiskusi, atau juga yang ingin bertanya, boleh langsung melalui line telepon kita di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 081166669975 serta Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan untuk melalui perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi di hari ini pendengar, kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz kita terkait dengan tema kita di pagi hari ini, tugas kerasulan Muhammad SAW selama di Mekah. Silakan Ustadz Firdaus. Ya, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya. Pada pertemuan sebelumnya itu diawali perjumpaan orang tuanya, masa kanak-kanak, sampailah pembicaraan dia menikah dengan Khadijah dan terus diangkat menjadi rasul. Kali ini bagaimana tugas kerasulannya periode pertama di Mekah selama 13 tahun. Tentu pembahasan ini luas dan mendalam. Waktu yang terbatas ini kita ambil beberapa sisi saja yang diabadikan dalam Al-Quran. Tapi secara garis besar adalah bahwa pada mulanya berdakwah itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Dengan pengikut yang ya hitungan jari terus bertambah. Sudah ada kekuatan, sudah bisa menyusun strategi. Begitu ada yang beriman satu persatu, yang dimulai dari keluarga Rasulullah dulu, terutama istrinya Khadijah, terus anak-anaknya, termasuk anak angkatnya Zaid, dan Ali juga di bawah asuhannya. Kemudian di luar rumah tangga Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar ini sebelum dia masuk Islam, dia sudah berperangai elok juga, dia jujur, disayangi para pelanggan sebagai saudagar besar. Ya, mungkin karena menjaga kebaikan itu, di luar rumah tangga Rasulullah, dialah satu-satunya lebih awal masuk Islam. Nah, setelah 3 tahun pertama itu Rasul diminta berdakwah lebih terang-terangan atau terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Lalu salah satu contohnya
bentuk dakwah terbuka itu, ya diserulah keluarga yang dekat, para tetangga, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Pada suatu pagi, ya jelang matahari terbit atau masih suasana fajar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Safa. Sekarang Bukit Safa itu sudah dalam Masjidil Haram dia. Di Bukit Safa di pagi yang segar itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersorak, "Sabahah, sabahah, pagi-pagi, yuk bangun, berkumpul." Itu kira-kira dengan suara yang lantang. Nah, tidak jauh dari Nabi menyeru tersebut, Abu Lahab ya sangat mencintai Muhammad sesungguhnya, sampai-sampai dia berbisanan dengan Muhammad. Anaknya Abu Lahab bernama Utbah itu dinikahkan dengan anak Muhammad bernama Ruqayyah. Jadi dia bisanan. Sementara Muhammad orang kesayangannya, adik kandungnya Abdullah. Jadi kakak Abdullah itu diantaranya ya Abu Lahab. Jadi kasih sayang terjaga. Mendengar Muhammad bersorak, dia sebenarnya semalaman sudah mabuk-mabuk, biasalah suasana jahiliyah. Mendengar suara Muhammad, dia sebenarnya lelah, letih. Dia terpancing dengan suara itu, kenallah dengan suara itu. Meyakinkan dirinya, dia bangunkan pula si istrinya yang dipanggil dengan Ummu Jamil, karena dia sangat cantik. Abu Lahab itu sebenarnya juga gagah rupawan. Kira-kira begitu ya. Wahai istriku, itu kan suara anak kita ya Muhammad. Oh iyalah, itu anak kita itu, suaranya jelas. Tidak ada suara orang seperti itu. Karena dia sudah yakin, dia bersegeh memantapkan tampilannya. Dia pergi memenuhi panggilan tersebut. Sampailah dia di bawah Bukit Safa atau di kaki Bukit Safa itu. Orang sudah berkumpul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang di bukitnya itu. Bukit Safa itu tidaklah terlalu tinggi, jangan pula dibayangkan seperti di atas gunung ya, hanya beberapa meter saja ketinggiannya. 2 atau ya mungkin 4 sampai 5 lah dulu itu. Kalau sekarang ya terlihat rendah sekali. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai hadirin yang telah hadir, kira-kira begitu ya, disapa Bani Hasim dan kelompok-kelompok yang sudah hadir. Bagaimana kalau aku katakan di balik bukit ini ada sesuatu, ada tentara yang mau datang? Apakah kalian percaya? Semuanya menjawab, ya kami percaya karena engkau tidak pernah berbohong. Dia kan sudah bergelar Al-Amin lebih awal. Jadi kalau begitu baiklah. Mulai hari ini, semua kalian hentikan menyembah berhala. Nah, berhala itu kan 360 banyaknya patung-patung di sekeliling Ka'bah. Nah, itulah sembahan orang yang hadir itu sebagian besar. Mendengar dilarang tidak lagi menyembah berhala, terus harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Maka Abu Lahab tadinya dia biasa-biasa saja dan antusias apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang tidak dia sukai. Maka Abu Lahab maju beberapa langkah, angkat tangan ya. Hai Muhammad, hanya menyampaikan itu saja engkau bersorak di pagi hari. Siapa benar engkau? Kami-kami ini sudah punya sembahan berhala yang dilakukan oleh nenek moyang terlebih dahulu, dan seterusnya. Nah, sejak itu Abu Lahab benci sampai akhir hayatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kebenciannya itu malah anaknya si Utbah disuruh cerai paksa dengan Ruqayyah.
Tentu Muhammad SAW menyabarkan anaknya, sabar nak, musibah ini kalau sabarkan Allah ganti lebih baik. Ya, beberapa waktu kemudian Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya, dermawan, lembut hatinya, taat, itu yang dinikahkan dengan Ruqayyah. Ini maksudnya pengganti yang lebih baik. Lalu Abu Lahab itu bencinya bagaimana dia wujudkan. Jadi seluruh gerak langkahnya itu menghalangi dakwah Muhammad SAW. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, maksudnya neraka. Begitu pula istrinya membawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini bahasa majazi bahwa istrinya mendukung bagaimana suaminya menghalang-halangi dakwah. Ikut pula memburuk-burukkan Muhammad SAW. Jadi apa yang diusahakan oleh Abu Lahab sia-sia. Malah dia dikatakan dalam Al-Quran, baik dia maupun istrinya adalah penghuni neraka yang bergejolak. Mestinya Abu Lahab begitu menyimpang. Istri yang cantik ini yang dipanggil dengan Ummu Jamil, mestinya kan menghalangi, memberi nasihat kepada suaminya, tapi ikut. Ini contoh dalam Al-Quran. Nah, itu bahagian cuplikan bagaimana dakwahnya selama di Mekah, salah satu sisi. Tentu ya, selama 13 tahun, banyak sekali bentuk-bentuk perjuangan tugas kerasulan Muhammad SAW. Dalam pertemuan berikutnya, kita coba pula lihat dari sisi lain. Buat sementara, sampai di sini dulu Rania, kita kembangkan dalam bentuk diskusi bersama pendengar setia kita. Iya, baik. Pendengar, itu tadi pengantar dari